Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi perkenalkan itu Naya Afifah dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, jadi yang itu ada tugas wawancara untuk mata kuliah pengantar lingkungan lahan bahasa, Ibu. Jadi terkait bagaimana lahan bahasa ini bisa dikaitkan dalam pembelajaran matematika dalam kelas. Jadi Ibu sebelumnya sudah tahu tentang lahan basah, Bu? Ya, kalau lahan basah sendiri, Ibu sudah tahu ya bahwa lahan basah itu merupakan area yang tergenang air, baik itu secara permanen maupun sementara. Jadi kalau secara umum sih ya sudah tahu tentang lahan basah itu. Jadi mungkin dapat berupa awas seperti itu. Ibu sebelumnya pernah mengaitkan materi matematika dengan isu lingkungan ini, Bu? Ya, kalau mengaitkan materi belum pernah ya, selama Ibu mengajar ini Ibu belum pernah mengaitkan pembelajaran matematika dengan isu lahan basah. Kira-kira kalau menurut Ibu materi matematika apa aja, Bu, yang berpotensi untuk dikaitkan dengan topik lahan basah ini? Kalau topik atau materi yang bisa dikaitkan itu mungkin bisa terkait dengan geometri ya, mungkin ya materi geometri, kemudian juga materi berkaitan dengan volume air yang tergenang di lahan basah itu, kemudian juga materi mungkin program linier ya, bagaimana pengoptimalan lahan basah itu agar bisa bermanfaat untuk masyarakat atau lingkungan sekitar itu ya. Contoh aktivitas atau soal seperti apa yang bisa dikembangkan, Ibu, misalnya buat lahan basah? Kalau bentuk soalnya seperti apa ya? Misalkan kalau tadi berkaitan dengan geometri misalnya ya, itu bisa kita buat contoh soal misalnya bagaimana luas area lahan basah yang bisa dimanfaatkan, misalkan ya, yang bisa kita manfaatkan untuk pemberdayaan daerah sekitar misalnya, atau misalnya di bidang materi statistika mungkin bisa juga ya kita kaitkan. Jadi kalau di statistika itu bisa misalnya di lahan basah itu seberapa banyak keanekaragaman hayati yang ada di sana. Nah, jadi itu mungkin, kemudian materi volume itu juga bisa kita buat sebagai bentuk soal. Jadi misalnya contoh soalnya bagaimana jumlah volume air daerah dirawat tersebut di area lahan basah tersebut. Nah, mungkin seperti itu contoh soalnya. Ibu, bagaimana Ibu melihat pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan lingkungan lahan basah bagi siswa? Jadi apakah hal itu dapat membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, atau literasi numerasi siswa? Kalau Ibu lihat itu bisa meningkatkan ya. Jadi kita mengaitkan materi yang ada di matematika dengan isu lingkungan seperti lahan basah itu sangat bermanfaat. Yang tadi bisa meningkatkan kemampuan mereka berpikir kritis ya. Jadi misalnya bagaimana pemanfaatan lahan basah ya untuk dimanfaatkan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar ya. Kemudian mereka juga bisa dari sana bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya kan. Jadi dari situ mereka mendapatkan pengalaman tentang bagaimana mungkin mengelola lahan basah itu, kemudian bagaimana solusi jika lahan basah itu semakin berkurang ya kan. Kalau daerah gambut sini itu kalau Ibu lihat memang lahan basahnya semakin berkurang ya. Berbeda kemarin itu sempat kepala sekolah kita di sini dengan beberapa kepala sekolah yang lain itu mengunjungi lahan basah, lahan gambut yang memang benar-benar masih
terjaga keasliannya itu daerah sekitar Balanga. Kalau mungkin daerah di sini yang di Gambut ini itu sudah semakin berkurang karena apa, banyaknya pemukiman penduduk ya. Nah mungkin seperti itu, jadi sangat bermanfaat ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka, meningkatkan numerasi literasi mereka seperti itu, dan juga untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang bagaimana menjaga lahan basah itu. Terus selanjutnya, apa kendala yang mungkin muncul jika mengintegrasikan topik lingkungan seperti lahan basah ke dalam pembelajaran matematika? Dan bagaimana kiranya solusi dari guru untuk menangani masalah tersebut? Kalau dilihat kendala ya, mungkin kurangnya waktu untuk mengajarkan materi itu, mengaitkan dengan materi lahan basah itu, jadi keterbatasan waktu juga ya kan. Kemudian yang selanjutnya kendalanya keterbatasan dari guru pribadi ya, karena sedikitnya pengetahuan tentang lahan basah itu sendiri itu, dan mungkin sumber materi di buku yang mungkin masih minim terkait dengan lahan basah itu. Jadi kendalanya dari keterbatasan waktu itu ya kan, pembelajarannya, kemudian dari segi gurunya juga karena kurangnya informasi itu, dan yang ketiga minimnya sumber informasi lah terkait dengan lahan basah itu kendala. Kemudian kalau untuk solusinya yang mungkin bisa ibu berikan, itu mungkin bisa diberikan waktu yang cukup ya. Jadi diberikan waktu yang cukup, misalkan kalau ibu sebagai guru matematika diberikan waktu, misalnya kita bersama siswa berkunjung melihat bagaimana sih sebenarnya lahan basah itu sendiri. Kemudian mungkin kita bisa mencari informasi langsung kepada orang yang lebih ahlinya ya kan, kita bisa datang langsung menanyakan informasi itu. Kemudian juga bisa mungkin mengadakan pelatihan workshop berkaitan dengan lahan basah dan dikaitkan dengan materi matematika. Nah, mungkin seperti itu. Baik, seperti itu dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan, Ulun Alia Afifa dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan matematika. Jadi Ayah ada tugas Ibu dari mata kuliah lahan basah terkait bagaimana lahan basah itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika di dalam kelas Ibu. Iya. Jadi Ibu apakah sebelumnya udah pernah Ibu mengaitkan materi matematika dengan isu lingkungan soal lahan basah? Kalau mengaitkan itu sementara selama ini belum pernah, Pak. Tapi kalau yang untuk materi yang dengan kontekstual keadaan lingkungan yang tidak berhubungan dengan lahan basah sih pernah aja. Cuma spesifik lahan basah tuh saya rasa belum pernah. Ya, kemudian menurut Ibu materi matematika apa saja Ibu yang berpotensi untuk bisa dikaitkan dengan topik lahan basah ini, Bu? Menurut Ibu, kalaunya lahan basah itu kan artinya menurut pengertian Ibu ya, lahan yang digenangi air gitu ya. Misalnya kita ambil aja contoh sawah yang ada di Gambut ini kan. Nah, itu mungkin bisa menggunakan kita mau menghitung luas dengan menggunakan integral, misalnya luas karena di sini lahannya lahan basah yang artinya lahannya itu terendam air, biasanya itu kan ada galangan. Ya, jadi di galangan di samping sawah itu biasanya itu dibikin untuk memudahkan orang berjalan karena semuanya kan lahan basah. Nah, kita bisa misalnya misalnya dia punya tanah misalnya 200 meter luasnya. Nah, tapi di situ kan nanti dibikin lagi galangan. Nah, kita bisa menghitung misalnya berapa luas yang akan ditanam setelah dikurangi galangan. Bisa juga menggunakan prinsip integral gitu. Aku rasa gitu sih. Kalau yang memungkinkan bisa juga misalnya apa ya? Lahan basah ini di sungai masuk lahan basah kan? Nah, di sungai kan kita ciri khas kita khasnya kan pesat terapung. Nah, di situ bisa kan terjadi interaksi jual beli ya. Contoh saja, nah situ kan bermacam-macam pangan, jajanan atau segala macam kan yang dibeli, misalkan buah aja ya, buah kan banyak jenisnya. Jadi
Misalkan ibu biasanya tuh ada kebiasaan jelek ibu tuh kalau beli tuh nggak nanya harga ini berapa. Jadi mau beli jambu 3 biji misalkan, beli apa berapa biji kan gitu bisa ke persamaan linear atau ke program linear kalau mau lebih jauh. Gitu, Ibu rasa gitu sih. Terus selanjutnya, Ibu bisa nggak kira-kira memberikan contoh soal atau yang bisa dikembangkan Ibu dari topik lahan basah itu? Ya itu tadi yang bisa yang kayak apa, mengetahui harga 1 biji jambu itu berapa, atau misalnya buah ya, ibu beli buah misalnya tanpa ibu tanya harganya misalkan, ini misalnya tiga jambu, habis itu ibu beli 2 buah ampalam atau mangga ya di sininya, nah ibu bayar harus misalnya 15.000, nah berapa satu itunya kan, nah itu bisa di situ. Atau tadi yang integral tadi bisa dengan ibu mau menghitung luas sawah yang mau ditanam atau luas galangannya, nah kan gitu, dengan menggunakan prinsip integral. Terus selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu tuh melihat pemanfaatan matematika yang dikaitkan dengan lingkungan bagi siswa? Jadi apakah hal itu dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, atau literasi numerasi siswa Ibu? Ibu rasa itu sangat membantu ya, karena itu kan, apa, lahan basah itu kan apa yang berkaitan dengan lahan basah itu kan yang terjadi di lingkungan kita kan. Nah, jadi Ibu rasa kalau soal yang berhubungan dengan keadaan alam yang yang ada di sekitar kita itu ibaratnya lebih real kan, artinya dia tidak tahu, oh ini seperti ini yang Ibu sebut tadi galangan, oh tahu kan galangan bentuk apa, jadi tidak meraba-raba lagi. Soalnya kalau Ibu berikan contoh soal tentang kecepatan kereta, dia kan mungkin bingung karena di sini tidak ada kereta api misalkan ya. Dia tidak tahu kereta api itu cepatnya kayak apa, lambatnya kayak apa kan tidak bisa membayangkan gitu ya. Kalau lahan basah, kalau yang misalnya tentang lahan basah dia karena di keadaan lingkungannya itu berada di lahan basah rata-rata di gambut ini ya, dia pasti berasa pasti pasti bisa gitu ya, ibaratnya lebih kontekstual lah soalnya gitu. Selanjutnya Ibu, apa kendala yang mungkin muncul jika Ibu mengintegrasikan topik lahan basah ke dalam pembelajaran matematika dan bagaimana kiranya solusi dari Ibu untuk menangani kendala tersebut? Mungkin terbatasnya itu ke jenis soal itu ya, ke dalam matematika, pokok bahasannya aja ya kan tidak semua bisa soal itu dalam materi di dalam matematika itu tidak bisa semuanya dibikin menjadi soal tentang lahan basah yang berkaitan dengan lahan basah gitu kan. Mungkin hanya beberapa materi tertentu, contohnya tadi kata Ibu kan integral atau, apa, program linear atau SLPDP gitu ya. Itu aja sih mungkin kalau trigonometri mungkin aja sih kalau lebih mendalam lagi kan bisa aja sebenarnya bisa aja. Cuma kita perlu Ibu lebih lebih memikirkan lagi gitu kan. Ya, itu sih. Ibu cukup dari Alia, Oh ya. kiranya itu aja pertanyaan Ya. dari Alia. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Mudahan jawaban yang Ibu berikan ada manfaatnya gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Masih Ibu. semoga sukses.